18 September 1948 itu dilakukan oleh pasukan PKI di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu. Sama dengan di Madiun dan Magetan. Aksi serangan PKI selalu meninggalkan jejak pembantaian massal terhadap musuh-musuh mereka. Antropolog Amerika Robert Jay yang ke Jawa Tengah pada tahun 1953 mencatat bagaimana PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah, tapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri, dan mereka yang dikenal karena kesalahannya kepada Islam. Mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Masjid dan madrasah dibakar, bahkan ulama dan santrinya dikunci di dalam madrasah, lalu madrasahnya dibakar. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ulama itu orang-orang sepuh yang sudah ubanan, orang-orang dan anak-anak laki-laki yang baik yang tidak melawan. Setelah itu, rumah-rumah pemeluk Islam dirampok, dirusak. Tindakan kejam PKI selama menjalankan aksi kudeta itu menyulut amarah Presiden Soekarno yang mengecam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi seruan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih. Ikut Musso dan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka. Atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun juga. Presiden Soekarno menyerukan agar rakyat membantu alat pemerintah untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah. Madiun harus lekas di tangan kita kembali. Sejarah mencatat, antara tanggal 18 sampai 21 September 1948, gerakan makar PKI yang dilakukan dengan sangat cepat itu tidak bisa dimaknai lain kecuali sebagai pemberontakan. Sebab dalam tempo hanya 3 hari, PKI telah membunuh pejabat-pejabat negara baik sipil maupun militer, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan, bahkan tokoh agama. Setelah gerakan makar PKI berhasil ditumpas TNI dibantu masyarakat awal Januari tahun 1950, sumur-sumur neraka yang digunakan PKI mengubur korban-korban kekejaman mereka dibongkar oleh pemerintah. Puluhan ribu masyarakat dari Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek datang menyaksikan pembongkaran sumur-sumur neraka. Mereka bukan sekedar melihat peristiwa itu, namun sebagian di antara mereka ingin mencari anggota keluarganya yang diculik PKI. Di antara sumur-sumur neraka yang dibongkar itu, informasinya diketahui justru berdasarkan pengakuan orang-orang PKI sendiri. Dalam proses pembongkaran sumur-sumur neraka itu terdapat 7 lokasi ditambah 2 lokasi pembantaian di Magetan, yaitu 1 sumur neraka desa di Jenan, Kecamatan Ngatirejo, Kabupaten Magetan, 2 sumur neraka 1 desa Sojo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, 3 sumur neraka 2 desa Sojo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, 4 sumur neraka desa Cigrok, Kecamatan Kenongomulyo, Kabupaten Magetan, 5 sumur neraka desa Pojok, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan,
6. Sumur neraka Desa Batokan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Magetan. 7. Sumur neraka Desa Bugem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Sementara 2 lokasi killing field yang digunakan PKI membantai musuh-musuhnya, yaitu ruang kantor dan halaman pabrik gula Kurang Gareng dan alas tua di dekat desa Geni Langit di Magetan. Fakta kekejaman PKI tahun 1948 ini disaksikan ribuan warga masyarakat yang menyaksikan langsung pembongkaran sumur-sumur neraka itu. Setelah diidentifikasi, diperoleh sejumlah nama pejabat pemerintah maupun TNI, ulama, tokoh Masuni, tokoh BNI, polisi, camat, kepala desa, bahkan guru. Di sumur tua Desa Soco ditemukan kurang lebih 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantara dapat dikenali, sedangkan sisanya tidak dikenal. Salah satu di antara korbannya adalah Kiai Haji Sulaiman Zudi Afendi, pimpinan pondok At-Tauhirin Mojopurno, Magetan. Kemudian Kiai Imam Mursyid Mutakin, mursyid tarekat Satariyah Pesantren Takran. Jasadnya ditemukan di sumur neraka 2, Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Selain Kiai Imam Mursyid, ulama lain ikut menjadi korban, yaitu Kiai Zubair, Kiai Malik, Kiai Nurun, Kiai Muhnur. Lalu di sumur tersebut ditemukan jasad R. Ismail Adi, Kepala Resort Polisi Magetan, R. Durjat, Inspektur Polisi Magetan, Kasyanto, Subianto, Holis, Sukir, keempat anggota Polri, dan masih banyak pejabat dan ulama lainnya. Di sumur neraka 1, Desa Soco ditemukan jasad Suhud Camat Magetan, R. Murti Kepala Pengadilan Magetan, Mas Ngabei Sudibyo Bupati Magetan. Kemudian ada sekitar 40 mayat tidak dikenali karena bukan warga Magetan. Selain itu, di sumur neraka Desa Cigro, Kecamatan Kenongomulyo, Kabupaten Magetan ditemukan jasad Kiai Haji Imam Sofyan, pengasuh pesantren Thorikus Saada, Rejosari, Madiun. Imam Sofyan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, ulama NU ini masih sempat mengumandangkan azan. 2 putranya Kiai Zubair dan Kiai Bawani juga menjadi korban dan dikubur hidup-hidup bersama-sama. Sebanyak 22 jenazah ditemukan di sumur ini. Dan masih banyak tokoh ulama lainnya yang menjadi korban keganasan PKI. Kebiadaban PKI selama melakukan aksi makarnya tahun 1948 adalah rekaman peristiwa yang tidak akan terlupakan. Sumur-sumur tua neraka yang tersebar di Magetan dan Madiun adalah saksinya. Tak heran jika tindakan keji PKI berulang kembali pada 1 Oktober 1965, di mana para jenderal TNI AD diculik dan dibunuh secara sadis. Mayatnya kemudian ditemukan di dalam sumur neraka Lubang Buaya di dekat Bandara Halim, Jakarta Timur. Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan G13 PKI 1965, maka selamatlah bangsa Indonesia dari bahaya komunis. Kini TNI dan ulama adalah pihak yang selalu di barisan terdepan melawan kebangkitan paham dan gerakan kiri tersebut. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai peristiwa Madiun 1958 dan potret kebiadaban PKI menghabisi nyawa para alim ulama dan para pejabat aparatur negara dan para pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.